Tony kehilangan surat keterangan domisili. Ia pun mengucapkan selamat tinggal pada nenek yang membesarkannya, menarik koper dan meninggalkan rumah yang penuh luka ini. Padahal hari ini seharusnya menjadi hari di mana Tony mengganti marga dan kembali ke keluarga orang tuanya. Namun di hadapan kedua orang tua yang telah ia rindukan selama 12 tahun, Tony justru memilih pergi. Karena sejak kecil, orang tuanya membawa adiknya pergi merantau. Sementara Tony ditinggalkan di kampung bersama nenek. Tony dulu berpikir, selama ia berprestasi dan menjadi anak yang baik, orang tuanya pasti akan kembali dan membawanya berkumpul. Namun hingga 12 tahun berlalu, baru saat itu keluarganya pulang dan menemaninya. Tony mengira akhirnya ia bisa memiliki keluarga yang utuh. Tapi yang datang hanyalah kekecewaan demi kekecewaan. Hari itu seluruh keluarga keluar untuk makan bersama. Namun tiba-tiba terjadi ledakan. Tony tertimpa puing bangunan dan terluka. Tapi orang tuanya hanya panik mencari adiknya. Tony berteriak meminta tolong, namun diabaikan begitu saja. Melihat punggung keluarganya menjauh, Tony teringat percakapan yang ia dengar di depan ruang makan. Ternyata orang tuanya pulang hanya demi merenovasi rumah leluhur. Saat Tony membuka mata lagi, ia sudah berada di rumah sakit. Namun tidak ada satupun anggota keluarga yang menemaninya. Saat itu ibunya menelepon. Tony mengira akan mendapat sedikit penghiburan. Ternyata ibunya hanya menyuruhnya menjaga adiknya. Saat itulah Tony sadar, orang tuanya tidak pernah benar-benar menyayanginya. Dengan hati yang hancur, Tony memutuskan meninggalkan rumah ini selamanya. Ia lalu menelepon universitas luar negeri dan menyetujui untuk datang 10 hari lagi menyelesaikan pendaftaran. Namun saat ia kembali ke rumah untuk berkemas, ia melihat adiknya sedang berusaha mengubah kamar peninggalan nenek menjadi ruang game. Tony pun langsung berusaha menghentikannya. Tapi adiknya tidak peduli. Bahkan dengan arogan mengatakan akan menghancurkan semua barang lama. Saat orang tua pulang, mereka langsung memarahi Tony tanpa mendengarkan penjelasan. Tony berkata bahwa ia tidak memukul adiknya, dan dengan penuh harap meminta agar kamar nenek tidak dibongkar. Karena itu adalah kenangan terakhirnya dengan nenek. Namun ayahnya tidak peduli. Langsung menyuruh pekerja mengosongkan kamar tersebut. Adiknya bahkan menghancurkan satu persatu barang yang tersisa. Setelah selesai membersihkan kamar, keluarga itu dengan riang menggantung foto keluarga. Namun dalam foto itu, tidak ada Tony. Keesokan harinya, adik Tony diam-diam membawa mobil ayah mereka dan mengalami kecelakaan. Tony yang khawatir langsung berlari memeriksa kondisinya. Orang tua yang mendengar kejadian itu langsung datang dan bertanya apa yang terjadi. Namun adiknya justru mengatakan bahwa Tony yang ingin mengajaknya keluar dengan mobil. Ayah mereka yang mendengar langsung menampar Tony. Meski Tony berusaha menjelaskan, ayahnya tetap tidak percaya. Bahkan menyuruh Tony minta maaf. Tony menolak meminta maaf dan malah dimaki tidak tahu sopan santun. Tony pun mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dalam kemiskinan. Ayahnya yang mendengar itu langsung menyarankan agar Tony mengganti marganya kembali. Ternyata dulu karena mereka ingin punya anak kedua, Tony dibesarkan oleh nenek dan diberi marga nenek. Kini mereka ingin Tony kembali mengakui garis keturunannya. Tony yang telah menanti momen ini selama bertahun-tahun, tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Ia diam-diam membuang berkas keluarga yang diberikan ibunya ke tempat sampah, lalu dengan tegas dan tenang, meninggalkan rumah itu untuk selamanya.